Halo Sobat Dunia Penerbangan. Video kali ini Skeleton Official akan coba membahas tentang isu yang sedang hangat di dunia penerbangan Indonesia saat ini, yaitu hadirnya maskapai LCC baru Transnusa. Kita akan coba kupas perkembangan transformasi maskapai Transnusa sampai bisa menjadi maskapai LCC yang akan meramaikan trafik di langit Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, buat yang baru menemukan channel ini, bantu tekan tombol subscribe lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini makin berkembang. Apabila ada kritik dan saran, jangan segan-segan tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Transnusa Aviation Mandiri adalah maskapai penerbangan berjadwal Indonesia yang sudah lama. Namun selama ini fokus melayani sebagian besar penerbangan di Indonesia bagian timur. Basis utama maskapai ini berada di Bandara El Tari Kupang. Maskapai yang diluncurkan pada Agustus 2005 ini mengandalkan pesawat ATR 72600 serta ATR 42500. Nasib sama dengan berbagai maskapai lain di Indonesia. Efek pandemi COVID-19 yang melanda memaksa Transnusa menghentikan sementara penerbangan mereka sejak awal September tahun 2020. Namun saat ini mereka sudah mengajukan kembali AOC mereka agar bisa mengudara kembali pada awal tahun 2022. Menurut Direktur maskapai ini akan kembali terbang paling telat Februari tahun 2022. Namun yang membuat pencinta dunia penerbangan Indonesia terkejut, ternyata selama pandemi berlangsung, manajemen Transnusa telah menggandeng investor baru yang membuat maskapai ini memiliki wajah baru di tahun 2022. Strategi ini terhitung sangat sukses, mengingat efek pandemi ini membuat banyak maskapai lokal rontok dihantam pandemi, termasuk Garuda Indonesia. Keputusan Garuda Indonesia untuk memangkas setengah dari rute penerbangan mereka akan dimanfaatkan oleh Pelita Air Service dan Transnusa sebagai maskapai berniaga jadwal baru yang merebut hati traveler Indonesia. Manajemen Transnusa menggandeng investor dari Cina yang merupakan perusahaan leasing penyedia pesawat terbesar di dunia, yaitu China Aircraft Leasing Group. CALC ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan pesawat, perawatan dan spare part pesawat, serta juga bergerak dalam bidang daur ulang pesawat tua. Ekspansi dan transformasi yang dilakukan oleh Transnusa ini akan membuat kompetisi di antara maskapai domestik Indonesia akan lebih menarik. Guyuran dana segar dari negeri tirai bambu akan membuat maskapai ini segera memiliki wajah baru. Saat ini Transnusa sudah mendapatkan izin sebagai maskapai LCC baru yang akan meramaikan langit Indonesia. Informasi yang beredar, mereka akan mengoperasikan 2 unit Airbus A320neo serta 30 unit pesawat ARJ21 buatan produsen komersial Aircraft of China atau COMAC. Di samping itu mereka juga akan tetap mengoperasikan pesawat ATR 72600 serta ATR 42500 yang selama ini menjadi andalan mereka. Kerjasama dengan investor Cina saat ini sepertinya juga sebagai momen rebranding Transnusa sebagai logo baru. Foto pesawat ARJ21 Transnusa dengan logo baru di pabrik COMAC beredar luas di dunia maya. Lalu apa kelebihan pesawat ARJ21 buatan COMAC sehingga dipilih oleh maskapai Transnusa ini? ARJ21 adalah pesawat jet regional yang berkapasitas 78-90 penumpang. Pesawat ini diyakini meniru desain dari pesawat lawas MD-90, walaupun dari pihak komersial Aircraft of China membantah. Pembuatan pesawat ini bekerja sama dengan 19 pemasok komponen pesawat termasuk engine dari General Electric serta desain dari Antonov. Pesawat ini sudah banyak digunakan oleh maskapai Cina untuk penerbangan regional. Apabila melihat dari kapasitas penumpang, sebetulnya kapasitas pesawat ini tidak jauh berbeda dengan ATR-72 yang sudah digunakan saat ini. Yang membedakan hanyalah penggunaan mesin jet. Pesawat dengan penggunaan mesin jet memiliki kecepatan yang jauh lebih besar, sehingga waktu yang dibutuhkan akan lebih cepat. Akan tetapi untuk menjangkau bandara yang berada di pegunungan dengan cuaca ekstrim, maka pesawat jenis propeller akan lebih bisa diandalkan. Penggunaan pesawat jet regional ARJ21 tidak lepas dari rencana awal Transnusa untuk membuka beberapa rute internasional di kawasan ASEAN. Pesawat ARJ21 masih satu pabrikan dengan pesawat Cina yang sedang heboh yaitu C919.
Selama ini Transnusa bekerja sama dengan Air Timor untuk rute internasional ke Dili, Timor Leste. Selanjutnya mereka berencana membuka beberapa rute internasional ke Darwin dan Brunei Darussalam. Rencana awal mereka akan memesan pesawat Airbus A220 dengan seat 100-120. Namun investor dari Cina lebih memilih menggunakan pesawat produksi negara mereka. Semoga dengan banyaknya pilihan maskapai baru yang bermain di langit Indonesia akan membuat persaingan lebih kompetitif dan pelayanan yang ditawarkan lebih memuaskan. Banyaknya bermunculan maskapai baru setelah pandemi ini mengingatkan era awal tahun 2000, di mana banyak maskapai lokal yang menawarkan harga tiket murah. Namun belakangan ini dunia aviasi Indonesia hanya dikuasai oleh dua maskapai besar, yaitu Garuda Group serta Lion Group. Maskapai Sriwijaya Air bersama anaknya Nam Air belum mampu menyaingi dua raksasa ini, namun mereka tetap bertahan. Demikianlah sedikit informasi yang dapat admin sajikan buat sobat pencinta dunia penerbangan. Semoga informasi ini bisa memberikan tambahan wawasan buat sobat dunia penerbangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Apabila sobat punya saran atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video Skeleton Official selanjutnya.